Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Nanta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-10 yang berjudul Penerapan Fungsi Pembimbing ke Masyarakat untuk Mencegah Residivis Anak di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya, yang dibuat oleh Desi Alimyanti, Emilia Rustin SHMH, dan Amelia Rustiana SHMH. Residip atau pengulangan tindak pidana ini terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Istilah residip ini menunjukkan kepada kelakuan mengulang perbuatan pidana, sedangkan residivis menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Penerapan fungsi PK Bapas kelas 1 Surabaya belum sepenuhnya sesuai. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, fungsi pembimbingan yang belum terwujud adalah fungsi penyaluran dan fungsi pemahaman. Tidak berjalannya fungsi penyaluran dilihat dari klien anak yang seharusnya diberikan bimbingan, kemudian untuk bisa menyalurkan kemampuan sebagai pembela diri menjadi tenaga kerja tidak diberikan. Mengingat latar belakang pendidikan klien anak yang rendah, fungsi yang kedua adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini tidak berjalan karena orang tua klien, orang yang seharusnya juga mendapat bimbingan sesuai dengan juknis, tidak dilakukan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PK sesuai dengan teori dari Wagiyati Sutejo yang berupa latar belakang yang tidak utuh merupakan faktor hambatan yang dominan. Dilihat dari pendidikan klien anak yang rendah, kurangnya respon pihak orang tua dilihat dari kesibukan orang tua klien anak yang tidak seperti memantau perkembangan psikis anaknya. Kekurangan anggaran dilihat dari pengurangan jenis bimbingan sesuai dengan turunnya anggaran sarana mobilitas yang kurang dilihat dari cakupan wilayah hukum Bapas kelas 1 Surabaya yang luas, dan keterbatasan pendidikan dan pengalaman dilihat dari mayoritas PK kelas 1 Surabaya merupakan lulusan sarjana hukum, padahal pemberian bimbingan lebih mengarah pada lulusan psikolog. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.